رب صل على محمد وارض عنا. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pernah menceritakan satu hal, ya, di surga itu ada orang yang sudah masuk surga tapi menyesal. Anak wong wis mlebu nang jero surga tapi nyesel. Padahal wis kepenak. Ya boleh. Ente wis duwe omah, wis duwe duit, wis duwe bojo, segala sesuatu nek ana nikmat wis kok ente. Tapi ana salah siji sing sangat disesali dari awake yang ora TKP. Besok nang alam swarga ya kaya gue. Mulane ki mumpung esi urip nang alam dunia. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam surga Allah tapi nyesel. Kenapa? Mereka orang-orang yang sudah masuk di dalam surga tapi menyesal. Karena apa? Mereka diberi kenikmatan oleh Allah tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Mereka diberi kesempatan untuk berbicara, lidahnya mudah untuk berbicara, untuk menyanyi, untuk menggunjing, untuk segala macam. Akan tetapi ketika ada waktu untuk berzikir, dia nggak gunakan untuk berzikir. Itu salah satu orang yang menyesal nanti di surga. Yang kedua, ketika mereka diberi kesempatan hidup oleh Allah, diberi kesehatan afiat oleh Allah, akan tetapi ketika datangnya daripada waktu sholat, kemudian dia enggan untuk melaksanakan sholat atau mengulur daripada waktu-waktu sholat tersebut. Ada lagi orang yang menyesal ketika dia berada di dunia, ketika dia diberi kenikmatan harta oleh Allah, tidak digunakan di jalan yang diridai oleh Allah. Baik itu mal, duitnya kita, baik itu mal, rumahnya kita, baik itu mal, anak dan istri kita, baik itu mal, tanah-tanah yang kita miliki, segala sesuatunya. Kenapa kok anak dan istri masuk? Ya, kan kita sebagai suami yang memberikan kepada mereka nafkah, memberikan uang belanja, memberikan uang jajan. Akibat kita tidak mendidik mereka dengan agama, dengan ilmu yang baik, ilmu yang diridai oleh Allah, maka mereka tidak menggunakan daripada nafkah yang kita berikan di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kita diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi gak mau bersyukur kepada Allah. Diberi kesempatan hidup oleh Allah, tidak mau bersyukur kepada Allah. Kok ada orang yang seperti itu? Ada, banyak. Dan kadang kita pun maaf, kadang kita sendiri tidak menyadarinya.
Satu gambaran begini. Mungkin kita pernah bekerja. Setelah bekerja kita lelah dan segala macam. Bayaran daripada pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal memang rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar itu. Itu salah satu termasuk daripada contoh yang belum bisa bersyukur. Artinya apa? Rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, besar maupun kecil, banyak maupun sedikit, syukuri. Terlebih-lebih lagi bersyukur kita ini hidup berada di dekat para ulama. Kita hidup berada di dekat para ulama. Akan tetapi kita enggan untuk hadir, untuk dekat, untuk menimba ilmu dengan mereka para ulama-ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Ya. Siapa yang belum bersyukur kepada manusia, berarti belum bersyukur kepada Allah. Orang belum bersyukur kepada manusia berarti belum bersyukur kepada Allah. Syukur alhamdulillah. Asiana para ulama. Karena sabab dari mereka para ulama yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu enggan untuk menurunkan daripada bala atau cobaan. Tapi kalau sudah tidak ada para ulama, hati-hati. Rumah kita, desa kita, atau dusun kita rasanya kayak urip kayak nang padang pasir. Kalau misalkan bahasa gaul iki urip kayak Texas. Sing mendem ana, sing kaplekan ya ana, sing judi ya ana. Ya boleh. Sing madon ya ana. Artinya apa? Maksiat komplit. Kenapa di situ maksiat komplit? Karena ada ulama tapi tidak mau dekati. Justru malah dimusuhi. Itu banyak. Nengkana aduh tutunan tegel. Alhamdulillah, moga-moga Gusti Allah maringaken yang ngurasaken kabeh istiqomah. Bisa terus melu bareng para ulama.